Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahman Firmansyah. Saya anggota pemadam dari Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Utara. Dari sektor 5 sama teman saya. Ya, perkenalkan, nama saya Sofi, Pemadam Kebakaran Jakarta Utara dari sektor 5, Kecamatan Pademangan. Dan kali ini kita akan membahas tentang pengetahuan kebakaran pada kompor gas. Nah, gimana untuk penanggulangannya, pencegahannya, serta penanganannya? Mari kita ulas berikut ini. Ya, mari kita lihat sekarang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita kita ulas ke belakang dulu ya. Karena dengan adanya kebijakan pemerintah tentang konversi penggunaan minyak tanah ke gas ya sebagai bahan bakar untuk kebutuhan masyarakat, jadi mengakibatkan meningkatnya permintaan tentang kompor gas ini, dan tentu saja ada beberapa yang perlu diperhatikan tentang penanganannya. Dan ternyata Pertamina itu kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, disinilah tugas kita untuk memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Yang tentang pengetahuannya itu masih awam, dan ya mungkin untuk keluarga saya sendiri pun di rumah informasi tersebut atau pengetahuan tentang kompor gas itu masih kurang ya. Jadi makanya kita akan ulas di sini. Betul sekali. Ternyata masih banyak yang perempuan juga ya. Betul. Ya. Nah, tujuan kita untuk mengulas ini yaitu pertama, mengetahui potensi kebocoran pada komponen kompor gas tersebut. Dan yang kedua, dapat memadamkan kebakaran akibat kebocoran gas dan peralatan tradisional. Yang ketiga, dapat memadamkan kebakaran akibat kebocoran gas dengan menggunakan APAR. Nah, di sini selain kita dapat memadamkan secara tradisional, kita dapat memadamkan dengan menggunakan APAR. Nah, untuk pemadaman menggunakan APAR kita akan bahas di selanjutnya. Sekarang tentang kesalahan informasi. Sering kita menerima informasi dari media cetak maupun elektronik yang menginformasikan terjadi kebakaran di suatu tempat yang mengakibatkan ledaknya tabung gas. Informasi tersebut kurang tepat karena yang mudah adalah adanya akumulasi gas pada suatu ruangan akibat kebocoran yang terpantik sumber panas. Nah, untuk para teman-teman atau rekan-rekan masyarakat sendiri di rumah, jadi kita kita kasih tahu ya. Jadi kompor gas itu sebetulnya nggak meledak gitu, nggak membahayakan apa yang kita pikirkan. Jadi kenapa kompor gas bisa meledak itu? Karena adanya akumulasi gas pada suatu ruangan. Jadi seumpama ada kebocoran tabung gas dan itu di ruang tertutup. Nah, contohnya ketika gas itu berkumpul menjadi satu himpunan yang besar, ketika ada pemantik api atau salah satu yang bisa menyebabkan timbulnya api, nah disitulah terjadinya ledakan. Contohnya kita kayak misalkan menyalakan sikring listrik. Oh, sikring listrik bisa? Iya dong. Tentu saja. Karena dari sikring listrik tersebut kan kita bisa lihat pemantik apinya dari arus listrik tersebut gitu. Jadi kita kasih tahu sekali lagi bahwa tabung gas itu sebetulnya tidak meledak. Tabung gas ternyata tidak bisa meledak. Iya, betul. Itu karena adanya gumpalan-gumpalan gas yang yang satu ruangan tersebut ya. Betul. Jadi akumulasi gas yang terhimpun atau berkumpulnya di satu ruangan tertutup. Oke, next. Nah, untuk pengenalan tabung gas
sendiri, di sini kita lebih memperkenalkan tentang 3 kilo. Kenapa? Karena ini yang banyak digunakan oleh masyarakat sendiri. Betul itu, beras 3 kilo juga ternyata banyak yang sering komplain, yang sering Iya, protes. betul. Nah, untuk di sini kita kasih tahu, kita beritahu karena tabung itu didesain dengan tekanan hingga 110 bar, sedangkan tekanan hanya pada tabung gas 3,5 kilo atau 5 kilo itu 5 sampai dengan 7 bar. Dan ternyata itu ada masa expired tabung gasnya sendiri, teman-teman. Ternyata ada tuh. Iya, betul. Ada. Dan itu masa expirednya itu 25 tahun. Dan setiap 5 tahun itu wajib dilakukan uji kelayakan atau TERA. Berarti di tabung gas itu ada masa expirednya berarti ya? Betul, tabungnya ya. Tabungnya. Gitu. Oh, jadi itu perlu per 5 tahun itu perlu untuk uji kelayakan kembali. Dicek kembali gitu sama Betul. pihak Pertamina. Sama pihak Pertamina tentunya. Sekarang potensi kebocoran pada komponen kompor gas. Nah, ini dia. Apa aja sih komponen kompor gas itu yang sering kebocoran? Satu, ujung selang tidak ada klem dengan yang benar. Kedua, ujung selang mengalami kerusakan. Nah, saya tambahkan karena mengalami kerusakan itu yang pertama itu faktor usianya. Kadang kan ibu di dapur itu sering mengabaikan tentang selangnya tersebut. Itu pemakaiannya sudah berapa lama gitu dan nggak pernah dicek. Ya mungkin kalau ya bersih-bersih itu nggak sampai ya mengecek-ngecek selang gitu. Dan klaimnya pun ternyata itu perlu dicek. Jadi kalau klaimnya itu nggak benar, nah itu bisa menyebabkan terjadinya kebocoran. Oke. Nah yang kedua itu sepanjang selang itu dapat mengalami kebocoran karena beberapa hal. Yang pertama akibat tikus. Nah Itu ini. juga bisa jadi penselang ya? Iya tentu aja. Ya, karena di rumah di dapur itu pasti ya. Untuk sekarang ini di Jakarta ini apalagi hama tikus itu sangat merepotkan ya. Pada pemukiman mungkin ya. Betul. Nah, yang kedua, yang saya bilang tadi, akibat termakan usia. Oke. Nah, yang ketiga, karena sering terkena cairan atau uap panas. Nah, ini. Iya. Karena kan ketika kita memasak atau ibu memasak di dapur, nah itu bisa terkena cairan panas. Yang pertama minyak atau uap panas dari masakan tersebut, dan selang itu terbuat dari karet. Karet itu bisa mengalami apa ya, bisa dibilang karena terkena panas dia bisa memuai atau jadi agak ya lama-kelamaan bisa rusak intinya. Betul sekali. Yang ketiga sekarang kebocoran pada koneksi antara selang dan regulator. Apa aja sih potensi bocoran terjadi pada koneksi antara selang dengan regulator ibu? Pertama, tidak adanya klem pada ujung selang. Dan kedua, ujung selang mengalami kerusakan. Dan yang keempat, kebocoran pada koneksi antara regulator dengan kepala tabung. Nah ini nih yang kebocoran dapat sering terjadi antara regulator dan kepala tabungnya. Betul Bang Pei. Nah karena kita lihat ya, yang pertama itu karet seal itu mengalami kerusakan. Karet seal, mungkin di sini teman-teman atau ibu bapak berpikiran karet seal itu cuma ada yang merahnya aja. Kan kita sering beli itu. Kita sering beli di warung atau di agen. Nah itu pasti kan dia ada yang suka dikasih karetnya atau enggaknya gitu kan, biasa dikasih itu. Dan ternyata bukan hanya itu yang dilihat. Ternyata itu dari tabungnya itu dia ada semacam kayak kalau kita bilang ujungnya itu pentil apa ya, pentilnya mungkin ya. Pentil sepeda gitu ya? Iya betul, kayak untuk nyat sepeda. Dan itu mesti dicek ternyata ketika kita membeli itu, apakah itu kondisinya masih normal atau bagus. Nah kalau misalkan emang nggak bagus, segera dipulangkan ke agen atau warung tersebut dan diberitahu gitu agar diganti. Oke, next ya. Oke, baik.
Nah, yang kelima, pada bagian ini bisa terjadi kebocoran dikarenakan sel tip mengalami kerusakan. Kepala tabung sering terbentuk dengan benda lain. Nah, ini nih kepala tabungnya nih sering terbentuk yang mengakibatkan terjadinya kebocoran gas ya, karena ada ibu-ibu sering masak kan di atas regulatornya taruh batu. Nah, itu yang bikin sering terjadi kebocoran. Itu jangan ya Bu ya, jangan dilakukan. Itu bisa mengakibatkan kebocoran. Kebocoran bisa terjadi pada dinding tabung dikarenakan tabung sering terbentur pada saat transportasi. Tabung terjatuh dari ketinggian. Oh, ini tabung sering jatuh dari ketinggian ya, bisa ya? Bisa juga karena beberapa orang atau beberapa teman-teman mungkin lihat sering ya di dapur itu ibu-ibu atau mungkin yang warung masak itu menaruh tabung gasnya itu pada ketinggian yang mungkin nggak terlalu tinggi sih. Cuman kalau itu terjadi sering jatuh, nah itu bisa mengakibatkan kerusakan pada dinding tabung. Oke, lanjut next. Nah, ini dia nih yang ibu-ibu sering mempertanyakan cara mengatasi kebocoran gas. Nah, ini ya Bu ya. Apabila pada suatu ruangan tercium adanya bau gas, maka tindakan yang dilakukan adalah jangan menyalakan pemantik kompor. Kedua, jangan menyalakan saklar lampu ya Bu ya. Yang ketiga, matikan api yang berada di ruangan lain yang berdekatan dengan sumber kebocoran. Nah, yang keempat, cabut kepala regulator dari kepala tabung. Itu yang penting Bu, yang harus cabut dulu ya. Nah, yang kelima, bawa tabung keluar ke tempat yang terbuka dan jauhkan dari sumber api. Dan yang keenam, kalau sumber kebocoran berada pada tabung, masukkan tabung ke dalam air yang berguna untuk menghilangkan bau yang menyengat. Oke, mungkin saya tambahkan ya. Boleh, siap. Jadi mungkin ketika pada saat terjadinya kebocoran tabung gas dan sampai timbulnya kebakaran, itu mungkin yang terjadi itu kepanikan. Ya betul, itu sering banget terjadi itu Mas. Dan karena panik itu bisa menyebabkan tingkat bahaya yang lebih pada. Nah, karena itu diusahakan kalau terjadinya kebocoran pada tabung gas sehingga timbulnya menyalanya api, yang pertama itu kalau menurut saya itu cabut terlebih dahulu regulator dan kepala tabung ya. Kita harus memutus rantai atau dari jadinya api tersebut. Oke, nah, yang ketiga, apabila suatu ruangan terjadi kebakaran akibat adanya kebocoran gas, maka langkah yang dilakukan adalah melepas regulator kalau masih kondisi memungkinkan. Nah, betul, yang tadi saya bilang ya betul. Kalau masih memungkinkan untuk melepas regulator, kita cabut dulu regulatornya untuk apinya supaya nggak terlalu besar lagi nanti keluarnya. Dan kedua, padamkan api dengan peralatan tradisional. Nah, ini tradisional seperti handuk dibasahkan ke air. Ya, betul. Dan ketiga, padamkan api dengan apa? Apa itu apa? Alat pemadam api ringan. Hubungi otoritas pemadam kebakaran setempat kalau emang tidak bisa dikendalikan. Itu yang paling penting. Jangan lupa melapor. Jangan sampai nunggu apinya besar ya. Nah, betul. Soalnya banyak kejadian seperti itu. Oke, mungkin sedikit aja gambaran atau pemberitahuan dari kami. Ya mungkin sampai pada titik kesimpulan, yaitu masyarakat memang membutuhkan sosialisasi bagaimana menggunakan kompor gas dengan aman. Oleh sebab itu, setiap petugas dari kami itu dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penggunaan kompor gas yang aman terkait dengan potensi kebocoran pada komponen kompor gas dan bagaimana cara menanggulangi kebocoran pada kompor gas. Ya. Mungkin sesi pertama atau sesi yang sekarang ini cukup sampai di sini. Sedikit ilmu dari kita, ya kita bisa saling sharing, saling berbagi. Untuk rekan-rekan, ya mungkin yang ada mau
yang bisa menambahkan atau mau menambahkan di kolom komentar, silakan. Kita tunggu. Untuk selanjutnya sesi kedua video ini akan berlanjut mungkin di APAR, yaitu kita akan bahas tentang alat pemadam api ringan. Gitu. Sudah cukup ya Pak ya? Cukup Mas Rizky. Ya, Ini itu mudah-mudahan aja. semua masyarakat sudah paham. Betul, amin. Insya Allah. Ini itu aja dari kami. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.